Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sayang, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pembelahan sel. Sebelumnya, mari kita memperhatikan bagaimana kita bisa tumbuh tinggi. Kemudian, apabila terjadi luka pada diri kita di kulit misalnya, bagaimana luka itu sembuh. Kemudian, bagaimana makhluk hidup itu bisa beranak pinak? Ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam individu itu? Anandaku, ketahuilah bahwa semua itu terjadi karena di dalam makhluk hidup terjadi proses pembelahan sel. Nah, bagaimana itu peristiwanya? Mari pada kesempatan ini kita mempelajari tentang pembelahan sel. Pada makhluk hidup, pembelahan sel itu ada 3 macam. Yang pertama amitosis, kemudian mitosis, kemudian meiosis. Pembelahan amitosis itu terjadi pada makhluk hidup prokariotik. Kemudian yang makhluk hidup eukariotik itu mengalami proses yang dinamakan mitosis dan meiosis. Yang pertama amitosis. Amitosis ini terjadi pada makhluk hidup kelompok prokariotik. Misalnya apa? Di sini contohnya terjadi pada amuba. Nah, pembelahan ini itu terjadi secara spontan, tidak melalui tahapan-tahapan yang khusus. Dari satu sel, ya, hasil anakannya menjadi 2 sel. Maka dikatakan juga pembelahan ini prosesnya adalah pembelahan biner. Pada kelompok makhluk hidup eukariotik, pembelahan yang terjadi adalah mitosis dan meiosis. Pada saat mana itu mitosis dan meiosis akan terjadi? Mari sebelumnya kita bahas dulu tentang apa yang terjadi pada sel, siklus sel. Sel pada hidupnya itu mengalami 2 tahap dalam siklusnya, yaitu tahap interfase dan tahap mitotik. Seperti yang diterangkan di gambar ini, tahap interfase pada lingkaran ini tergambar lebih luas daripada tahap mitotik. Nah, ini menandakan bahwa pada siklus sel interfase dia membutuhkan waktu paling lama dan juga energi yang lebih besar daripada tahap mitotik. Pada tahap interfase ini terbagi menjadi 3, yaitu tertulis di sini G1, ini adalah tahap GAP1 atau GAP1 atau G1, kemudian tahap S atau sintesis, kemudian tahap G2 atau GAP2. Nah, pada G1 ini adalah tahap di mana sel itu di dalamnya mengalami proses pertumbuhan primer. Organel-organel sel di situ sudah mulai tumbuh, mulai ada. Selanjutnya dari tahap ini sel akan masuk ke tahap S atau sintesis. Di sini terjadi apa? Di sini terjadi pembentukan atau sintesis DNA, di mana di dalam inti sel DNA ini nantinya akan tereplikasi. Nah, setelah itu masuk ke tahap G2. Pada tahap G2 ini sel sudah tidak mengalami replikasi DNA kembali, dia sudah selesai dan dia akan siap-siap mengalami tahap ke mitotik atau pembelahan. Nah, di tahap mitotik ini atau di sini tertulis M terbagi lagi menjadi beberapa proses. Di sini tertulis P, M, A dan T. Ini P itu profase, M metafase, A anafase dan T telofase. Satu persatu ya. Ini tadi sudah interfase atau tahap fase pertama tadi GAP1 S dan tahap GAP2. Selanjutnya sel mengalami fase M atau mitotik. Nah, di fase mitotik ini ada 2, yaitu mitosis dan yang selanjutnya meiosis. Mitosis itu terjadi pada saat pembelahan yang mana sel-sel itu berada di sel tubuh. Kalau meiosis itu terjadi pembelahan sel di mana terjadi pada pembelahan sel gamet. Nah,
Mitosis tadi sudah disebutkan tahapnya berupa profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, secara garis besarnya seperti ini. Tahap mitosis itu terjadi, maksudnya dari sel itu adalah tujuannya untuk memperbanyak diri sel. Maka tubuh kita atau makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan, terus bisa mengalami regenerasi, ini karena adanya proses mitosis. Pada proses mitosis ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan hasil akhirnya ada 2 sel anakan yang terbentuk dengan jumlah kromosom yang sama seperti jumlah kromosom induknya dengan sifat diploid atau 2N. Bagaimana itu ciri-cirinya tahap-tahap tersebut? Yang pertama, profase. Pada tahap profase seperti yang tergambar di sini, di dalam sel akan terjadi penghilangan membran inti sel, ini mulai menghilang. Kemudian benang-benang kromatin mulai terbentuk. Benang-benang kromosom ini nantinya akan menebal. Selanjutnya, masing-masing sentriol ini, sentrosom, ini akan menuju kutub masing-masing. Kemudian setelah itu menuju tahap selanjutnya yaitu metafase. Cirinya di sini tadi kromosom yang sudah menebal tadi akan berada atau memposisikan diri di bidang ekuator. Nah, di mana di masing-masing ini akan ditarik oleh benang-benang mikrotubul. Selanjutnya akan menuju ke tahap anafase. Tahap anafase cirinya adalah masing-masing pasangan kromosom akan melepaskan diri, akan berpisah menuju ke kutubnya masing-masing. Selanjutnya dia masuk ke tahap telofase, di mana tahap telofase ini awalnya terjadi pelekukan, kemudian terbagi 2 cairan, dua wilayah ya, terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu terbentuk 2 cairan sel dan juga terbentuk 2 membran inti sel, atau dalam bahasa ilmiahnya terjadi sitokinesis dan karyokinesis, dan akhirnya dia akan terbentuk 2 sel anakan yang mana jumlah kromosomnya sama seperti jumlah kromosom induknya. Kemudian untuk proses pembelahan sel meiosis itu bedanya dengan mitosis adalah kalau meiosis itu terjadi dalam sel kelamin atau sel gamet, dan di sini terjadi pengurangan jumlah kromosom. Proses meiosis rangkaian tahapnya ada 2. Kalau mitosis tadi hanya 1, tetapi kalau meiosis ada 2 rangkaian. Di sini dikatakan rangkaian tersebut adalah meiosis 1 dan meiosis 2. Yang mana dalam 2 rangkaian ini tidak ada interfase. Dia langsung dari meiosis menuju meiosis, dari meiosis 1 menuju meiosis 2. Dan hasil dari meiosis dia adalah 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah sel induknya. Gambarnya tahap seperti ini ya, secara garis besar. Jadi di meiosis itu ada meiosis 1 dan meiosis 2, yang mana hasil anakannya akhir nanti terbentuk 4 sel anakan. Lebih detailnya seperti ini. Meiosis, sel akan mengalami meiosis pertama. Di dalam meiosis pertama itu ya tergambar di sini ada A, B, C, D, E. A dan B ini merupakan proses profase. Yang C metafase, D anafase, dan yang E telofase. Profase A sama B ini profase. Bedanya dengan mitosis, kalau meiosis lebih lama tahapnya. Karena apa? Di sini pada meiosis 1, profase meiosis 1 ini mengalami beberapa tahap. Ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Cirinya bagaimana? Pada profase 1 ini kromatin nanti menebal membentuk kromosom, di mana kromatin selanjutnya mengganda. Kemudian
kromosom homolog saling mendekat dan terjadilah crossing over atau diploten. Terjadi crossing over gen-gen pada kromosom homolog. Di sini tergambar yaitu yang berwarna merah dengan yang berwarna agak kuning ini ya, terjadi crossing over. Selanjutnya crossing over selesai, membran inti menghilang. Inilah ciri dari profase 1. Kemudian masuk ke metafase 1. Di metafase 1, kromosom homolog ini masing-masing ini dia akan memposisikan diri di tengah-tengah bidang ekuator. Selanjutnya dia mengalami tahap anafase. Di anafase masing-masing pasangan ini homolog dia akan melepaskan diri menuju ke kutubnya masing-masing. Selanjutnya terbentuklah dua anakan sel yang sifatnya masih sama dengan induknya, yaitu tahap telofase. Di sini belum berakhir, maka masuklah hasil telofase tadi masuk ke tahap selanjutnya, yaitu meiosis 2 tanpa ada interfase. Pada meiosis 2 terdiri atas beberapa fase, yaitu profase 2, kemudian yang kini metafase 2, anafase 2 yang H, kemudian ini yang I, telofase 2 sama J ya. Nah, pada profase 2 ini terjadi ciri-cirinya adalah kromosom menebal membentuk kromosom, membran inti mulai menghilang. Ini ya, membran inti mulai menghilang. Kemudian pada tahap metafase, kromosom berada di bidang ekuator. Ciri-cirinya seperti itu, di mana di masing-masing ini juga dihubungkan dengan mikrotubul. Nah, lanjut ke tahap berikutnya, masuk ke tahap anafase 2. Di tahap anafase 2, masing-masing pasangan kromosom akan melepaskan diri berpisah menuju ke kutubnya masing-masing. Selanjutnya masuk ke tahap telofase. Di sini akan terbentuk dua cairan sel atau sitokinesis dan terbentuk dua membran inti sel atau karyokinesis. Nah, terakhir akan terbentuklah 4 sel anakan, di mana jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induk. Namun jumlah selnya di sini ada 4 sel anakan. Demikian Ananda, seperti yang tadi dijelaskan, maka kita simpulkan perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi 1 kali pembelahan, meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Untuk mitosis menghasilkan 2 sel anak, meiosis menghasilkan 4 sel anak. Kemudian mitosis sel anak sama seperti induknya. Kalau meiosis sel anak tidak sama seperti induknya atau secara genetik. Kemudian yang keempat, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kemudian kalau yang meiosis, jumlah kromosom sel anak setengah dari kromosom sel induk. Kemudian mitosis terjadinya di mana? Pembelahan mitosis akan terjadi pada sel-sel tubuh individu. Kalau meiosis itu terjadi pada sel yang letaknya di organ reproduksi. Selanjutnya, mitosis, proses mitosis itu berfungsi untuk perbanyakan sel, pertumbuhan, untuk perbaikan. Kemudian untuk meiosis berfungsi untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Terakhir, mitosis itu terdiri dari tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, sel akan mengalami interfase. Tetapi kalau meiosis itu ada 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Hasilnya ini dia akan menuju ke meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, di sini di meiosis tidak ada tahap interfase. Demikian Ananda, terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.